kita serang mereka. Nek wani yo wani, merdeka! Ngomongin sejarah, bangsa Indonesia ini pernah dijajah lebih dari 300 tahun lamanya. Tapi pernah kepikiran nggak, kalau penjajah itu dulunya juga bangsa yang dijajah? Siapa lagi kalau bukan Belanda? Mereka ini dulunya korban sebelum jadi pelaku. Tapi anehnya, mereka ini berjuang untuk merdeka sambil ngejajah bangsa lain. Lewat apa? Lewat dua perusahaan mereka, VOC dan WIC. Di episode kali ini kita bakal bahas Perang 80 tahun, yaitu Perang Kemerdekaan Belanda dari Kekaisaran Spanyol. Selamat datang di Historytel, The Dutch Revolt. Perang 80 tahun ini terjadi antara tahun 1568 hingga 1648. Ya, lama banget. Waktu segitu lama biasanya dipakai buat nyicil lunas 8 unit KPR. Itu kalau orang normal ya. Tapi ini negara Belanda bro, jadi beda. Mereka ini pakai 80 tahun buat perang, bangun peradaban, dan juga jajah bangsa lain. Kala itu, wilayah Belanda masih jadi bagian dari Kekaisaran Spanyol. Ya, rakyatnya ditekan secara ekonomi, secara politik, bahkan secara agama. Mereka ini wilayah, tapi wilayah jajahan lah. Bisa dibilang Belanda ini tuh dianggap anak tiri oleh Kekaisaran Spanyol. The Low Countries are mine to rule, not to reason with. Contoh gampangnya, mereka ini tuh hidup kayak dipajekin terus, tapi nggak pernah dapat feedback dari pajaknya. Nah, itu kan jahat banget toh. Pay the taxes! This is an order from the King of Spain. Wilayah mereka dulu dikenal sebagai wilayah Low Country, yang mencakup wilayah Belanda, Belgia, dan juga Luxembourg modern. Nah, wilayah bagian utara, atau kita kenal sebagai Belanda modern, mereka itu menjadi pusat perlawanan dari rakyat melawan Kekaisaran Spanyol. Kita harus bersatu dan melawan Philip II yang telah menindas kita. Perlawanan atau perang ini dimulai saat Philip II naik tahta, yaitu raja baru yang menggantikan ayahnya Charles V. Nah, sang raja baru ini tuh dikenal nggak pakai basa-basi. Dia itu dikenal sebagai raja yang otoriter, kaku, dan juga fanatik Katolik. Bagian utara Low Country atau Belanda ini mayoritas itu Protestan. Timbullah konflik. Ini fanatik Katolik, yang sini Protestan. Nah, konflik itu bermula dari konflik agama. Apalagi Philip II ini juga hobi banget narikin pajak besar. Katanya sih buat biaya perang Spanyol ya, ngelawan Perancis sama Inggris. Tapi ya di mata rakyat Belanda ini tuh kayak ditagih iuran ronda, tapi mereka itu nggak tinggal di situ, bahkan nggak ada kepentingan lah dengan komplek itu. Ya mungkin kayak gitu ya, simpelnya ya. Diperparah lagi, Belanda ini tuh sebelumnya wilayah yang relatif otonom. Tapi begitu Philip II naik tahta, semuanya tuh berubah. Otonomi itu dilucuti lah sama si Philip II. Dia ngirim gubernur baru, Adipati Alba. Nah, dia ini bukan gubernur yang suka musyawarah dan mufakat. Cocok lah sama Philip II. Ini kayak kembar lah, Mimi Mintuno kalau bahasa Jawa tuh. Jadi Adipati Alba sama Philip II ini. Nah, Adipati Alba itu dengan tangan besinya, yaitu menekan rakyat Belanda, menindas kaum Protestan, dan juga menjalankan peradilan secara inkuisisi. Kalian semua harus mematuhi semua perintah Raja Philip, atau kalian akan mati. Nah, aksi brutal ini, itu tuh jadi semacam bensin di atas api kemarahan rakyat Belanda. Dari situ, bibit-bibit pemberontakan pun makin subur, dan perlawanan besar segera dimulai. Kita harus merdeka dan lepas dari pemerintahan Philip II. Rakyat harus melawan. Di tengah kekacauan ini, muncul tokoh penting, yaitu William van Orange. Nah, ini, dia tuh bukan tokoh biasa ya. Dia ini jadi simbol pertama perlawanan dan perjuangan rakyat Belanda melawan Kekaisaran Spanyol. Di tahun 1568, si William van Orange ini dan pasukannya memulai pemberontakan, yang kemudian dikenal sebagai awal Dutch Revolt atau Perang 80 tahun, Perang Kemerdekaan Belanda. We attack them if you dare! Dare! Freedom! Awalnya mereka ini menggunakan pendekatan secara militer, tapi ya jelas kalah lah. Orang Kekaisaran Spanyol dengan senjatanya dan juga pasukannya kala itu mendominasi. Nah ini
rakyat-rakyat Belanda ini ya ngelawan jelas kalah. Kita serang mereka. Nek wani, yo wani. Merdeka! Kondisi ini justru makin diperburuk dengan kejadian di tahun 1578. Pasukan Spanyol yang nggak digaji karena kapal pengangkut gaji mereka itu dijarah sama Inggris. Jadi zaman dulu tuh gaji nggak payroll kayak sekarang ya, ditransfer kayak gitu, nggak. Zaman dulu tuh gaji itu dikirim pakai kapal, bro. Dan kapalnya itu ngangkut emas dan perak. Nah, si kapal ini dari Spanyol tuh mau ke Belanda dijarah sama Inggris. Ya wes mereka nggak digaji. Nah, uniknya si tentara-tentara ini tuh malah ngamuk dan malah menjarah kota yang seharusnya mereka jaga. Khususnya ini di kota Antwerp yang sekarang itu masuk di wilayah Belgia. Tapi zaman dulu mereka itu jadi satu di Low Country. Nah, si Antwerp ini tuh pusat dari ekonomi lah kala itu. Rakyat-rakyat sipil di kota Antwerp ini jadi korban, terlebih kaum Protestan yang jadi sasaran utama. Dan publik Belanda ya akhirnya kompak bilang wes cukup lah sama pemerintahan Philip II di Spanyol ini, wes nggak sesuai kitohnya lah dia. Kita harus merdeka dan lepas dari pemerintahan Philip II Spanyol. Kemudian di tahun 1579, 7 provinsi Belanda itu bersatu dalam perjanjian Unie van Utrecht yang akhirnya jadi dasar fondasi dari Republik Belanda. Lanjut lagi di tahun 1581. Mereka itu secara resmi bilang putus dari Spanyol lah, ibarat kalau Gen Z tuh bilang putus sama si Spanyol ini. Lewat apa? Lewat Act of Adjuration. Act of Adjuration ini plakat dan perjanjian yang simpelnya itu sebagai surat cerai politik. No one leaves me unpunished. Setelah kejadian itu, perang justru makin panas. For the homeland! Charge! Dan akhirnya, tokoh perlawanan Belanda, William van Oranje pun dibunuh pada tahun 1584. Si Spanyol tuh ngira dengan dibunuhnya William van Oranje ini, perlawanan Belanda tuh menurun. Tapi justru, estafet perlawanan diteruskan oleh anaknya, Maurice of Nassau. Jenderal jenius, masih muda, dan akhirnya Belanda pun mulai menang lah di peperangan-peperangan berikutnya. Pada tahun 1609, setelah sekian puluh tahun berperang, akhirnya Belanda dan Spanyol ini mutusin buat gencatan senjata selama 12 tahun. Hal ini tuh jadi semacam soft launching lah pengakuan kemerdekaan Belanda dari kerajaan atau kekaisaran Spanyol. Ya de facto, tapi belum de jure. Selama gencatan senjata ini, Belanda tuh nggak buang-buang waktu. Mereka itu memperkuat pemerintahnya, memperkuat ekonominya, dan juga menegaskan posisi mereka itu di benua Eropa. Dan inilah masa ketika dua perusahaan besar mereka mulai berjaya, VOC dan juga WIC. Dua perusahaan raksasa yang jadi kaki tangan Belanda sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi mereka dengan menjajah negara lain sambil mereka berjuang buat merdeka. Lucu kan? Ya, ini Belanda, bro. Lanjut nih, setelah fase gencatan senjata, si Tom and Jerry, ya Belanda sama kekaisaran Spanyol ini, mereka tuh perang lagi di tahun 1621. Tapi kali ini Belanda itu udah beda. Dia itu udah siap baik secara militer, ekonomi, dan juga politik di pengaruh Eropanya. Saat itu, Belanda juga semakin diuntungkan dengan bantuan dari musuh-musuh Spanyol, Inggris, Prancis, bahkan Swedia. Akhirnya, pada tahun 1648, Perjanjian Westphalia ditandatangani oleh Spanyol, dan Spanyol resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda secara penuh, de facto dan de jure. Ya, selesai udah tuh, perang 80 tahun, dan Belanda pun lahir sebagai negara merdeka, dan juga lahir sebagai salah satu pusat kekuatan dunia pada masa itu. Dari peristiwa ini, kita tuh bisa ngambil contoh, Belanda ini something yang unik ya. Dia itu dijajah, tapi dia sambil melebarkan sayap untuk ngejajah negara lain. Tujuannya apa? Ya tujuannya buat nyari modal, bangun ekonomi. Dan mereka itu ngejajah nggak secara langsung sebagai negara, tapi lewat dua perusahaannya, yaitu VOC dan WIC. Nah, itu perusahaan yang ngejajah negara kita dan juga negara-negara lain. Memang ironi ya kalau dilihat, mereka ini merdeka sambil menindas. Tapi dari sini ya kita bisa belajar bagaimana strategi, persatuan, dan juga kekuatan ekonomi itu bisa menjadi senjata perjuangan yang sangat efektif
Ya tentunya dengan harga yang dibayar oleh bangsa lain kalau strateginya sambil ngejajah kayak gitu. Ya kita juga harus memahami kondisi ya, Belanda itu kan juga pengen merdeka. Mereka ya rakyatnya fokus ke mikirin mereka sendiri, orang mereka dijajah. Jadi ya dengan cara mereka ngejajah negara lain dapat modal untuk ngelawan si Spanyol, menurut saya sih nggak sepenuhnya salah juga ya. Ya banyaklah praktiknya sampai saat ini, cuma beda kemasan aja. Ya, di episode sebelumnya kita kan udah bahas VOC, sekarang kita bahas Dutch Revolt, Perang Kemerdekaan Belanda. Gimana kalau episode berikutnya kita bahas WIC itu, saudara serumahnya Belanda yang sama-sama perusahaan kayak VOC dan juga ngejajah negara lain. Tapi WIC itu nggak pernah datang ke kita karena beda bagian lah, beda cabang dari VOC ini. Oke, see you di next video. Bye.